Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Pitaloka dengan NIM 1800371 dalam mata kuliah pembelajaran terpadu pertemuan ke-6 yang diampu oleh Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD pada bab 3 tentang jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Di sini saya akan mengupas tentang berbagai jenis model-model pembelajaran terpadu. Nah, menurut Robin Fogarty pada tahun 1991 ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unik tematiknya. Di sini dalam model pembelajaran terpadu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama 1 desain ilmu, yang kedua antar bidang studi, yang ketiga lintas siswa. Nah, berdasarkan sifat keterpaduannya, dari 10 model tersebut dibedakan menjadi 3. Nah, model yang pertama, 1 desain ilmu, yang meliputi model connected atau model keterhubungan, model nested atau terangkai, yang ketiga fragmented atau model penggalan. Yang kedua model antar bidang studi yang meliputi model squinted atau keterurutan, model share atau berbagi, model web atau jaring laba-laba, model 3D atau bergalur, dan model integrate atau keterpaduan. Yang ketiga, model lintas siswa yang meliputi model imersi dan model network. Pembahasan yang pertama adalah model fragmented atau model penggalan. Nah, menurut Sonarko pada tahun 2011, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antar satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Nah, setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Nah, setiap mata pelajaran juga memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Juga berlangsung terpisah dalam pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Nah, model ini dicirikan dengan pemaduan di dalam satu mata pelajaran. Contohnya, dalam mata pelajaran bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, materi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, dalam proses pembelajarannya, masing-masing dilaksanakan secara terpisah pada waktu yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran, dalam model fragmented ini, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama sederhana dan mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Yang keempat, menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya, serta dapat mengembangkan ilmu secara luas. Yang kelima, menggali pengetahuan lebih dalam setiap mata pelajaran. Yang keenam, siswa akan terfokus dan terbimbing dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mudah dinilai dengan ujian atau tes. Nah, sedangkan kelemahan dari model fragmented ini, yang pertama, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antar bidang studi ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dan mata pelajaran yang berbeda. Kelemahan yang kedua, model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep dan perilaku yang dikuasai siswa. Yang ketiga, kelemahannya tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Nah, kelemahan yang keempat adalah kurang konkret karena berpusat pada mata pelajaran. Nah, lebih ringkasnya, model penggalan atau fragmented ini dapat dilihat dari tabel di sini. Dilihat dari karakteristiknya, pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Nah, deskripsinya berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Nah, kelebihannya bisa dilihat adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran, dan kekurangannya adalah keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran. Pembahasan yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Nah, model keterhubungan ini mengoneksikan
beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Model ini menjadi alternatif jika mengimplementasikan model jaring laba-laba. Guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan sumber yang lainnya, misalnya dari Daryanto pada tahun 2014 disebutkan bahwa model keterhubungan ini didasari anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Contoh penerapan model ini adalah ketika dalam bidang studi matematika. Nah, guru akan membelajarkan pecahan kepada siswa SD. Maka guru dapat mengoneksikan dengan sikap adil yang dikaitkan dengan mata pelajaran sebagai bagian dari sesuatu keseluruhan, dan keseluruhan itu atas bagian dari bagian-bagian yang sama, seperti itu. Nah, pecahan juga dapat dikoneksikan dengan desimal atau persen. Demikian juga pecahan dapat hubungkan dengan bilangan bangun-bangun geometri. Nah, dengan demikian, ketika dalam bidang studi matematika, guru akan membelajarkan konsep pecahan, maka dapat dihubungkan dengan konsep lainnya dalam bangun geometri. Nah, bisa dilihat dalam tabel bahwa secara ringkas model keterpaduan atau connected ini dapat dilihat dari karakteristik harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara terpadu. Dilihat dari deskripsinya, topik-topik dalam satu bidang ilmu atau bidang studi berhubungan satu sama lain. Dilihat dari kelebihannya bahwa konsep-konsep utama saling terhubung mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam satuan disiplin ilmu. Dan kekurangan dari model keterhubungan atau connected ini, disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten setiap terfokus pada satu disiplin ilmu. Nah, selanjutnya adalah model sarang atau nistim. Bisa dilihat pada gambar ini adalah gambaran dari model sarang atau nistim. Nah, menurut Fogarty tahun 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu model nistim ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum dalam satu disiplin ilmu, secara khusus meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilahirkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Nah, seperti itu. Keterampilan thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisasi atau organizing skill, seperti itu. Nah, model listed ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan-latihan, atau menjaga tujuan ini tetap pada tepatnya gitu. Sementara menambah fokus berpikir dan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Contoh penggunaan model nested ini menurut Salmon tahun 2006, misalnya pada satuan jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan belajar pada pemahaman tata bentuk kata. Nah, makna kata dan mengungkap dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya pikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Nah, pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran, tapi keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berbagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Nah, bisa dilihat model sarang ini pada tabel, dilihat dari karakteristiknya, yaitu pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan. Dilihat dari deskripsinya, keterampilan sosial, berpikir, dan konten atau content skill dicapai di dalam satu mata pelajaran atau subject area. Bisa dilihat kelebihan dan kekurangannya. Dalam kelebihannya memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Tentu saja kekurangannya, yaitu pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah
mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pembelajaran. Model yang selanjutnya adalah model urutan atau squinted. Nah, model ini adalah proses pembelajaran beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan atau konsepnya, sementara salah satu konsepnya tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Ciri utama dari pembelajaran squinted ini adalah yang pertama, topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. Yang kedua, ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Selain kedua hal tersebut, ciri-ciri dari pembelajaran model squinted ini adalah yang pertama, berpusat pada anak atau berpusat pada siswa. Nah, siswa lebih mudah mendapatkan pemahaman konsep yang sama walaupun dalam mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan isi konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Nah, pada model urutan ini atau squinted bisa dilihat pada tabel, dilihat dari karakteristiknya, model pemanduan topik antar mata pelajaran yang berbeda atau paralel. Nah, deskripsinya persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Kelebihannya memfasilitasi transfer pembelajaran melintas beberapa mata pelajaran, kekurangannya membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum seperti itu. Yang selanjutnya adalah model bagian atau sharing. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa gambaran dari model bagian atau sharing ini seperti itu. Nah, apa sih model sharing ini? Model ini didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Nah, untuk menggunakan model ini, tentunya guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, model pembelajaran terpadu tipe shared ini cocok digunakan ketika bahan materi dikelompokkan ke dalam kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, fasilitas dari model ini adalah perwujudan kurikulum gabungan seperti itu. Contohnya, untuk menggunakan pembelajaran terpadu model sharing, guru harus menentukan dua disiplin ilmu yang dapat difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Misalnya, pada disiplin ilmu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial ditentukan konsep-konsep yang tumpang tindih sebagai konsep bersamaan dan diajarkan secara bersamaan atau tim khusus pada kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di sekolah dasar yang menggabungkan kurikulum dua disiplin ilmu, guru merencanakan sendiri unit-unit yang overlapping atau tumpang tindih. Nah, pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial, guru merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang hidup rukun di lingkungan sekitarnya dengan kompetensi dasar mewujudkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Sedangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, guru merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang hidup rukun dengan sikap sopan santun dan santun terhadap orang lain, atau dengan kompetensi dasar menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. Nah, kedua mata pelajaran tersebut digabungkan menjadi satu unit pada konsep besar yaitu lingkungan sekitar dan tema hidup rukun. Nah, sehingga di sini guru kelas dapat menggabungkan kedua kurikulum dan perencanaan pembelajarannya yang diajarkan secara bersamaan dengan ketentuan konsep besar tersebut sehingga dapat menaungi ide-ide mata pelajaran terutama sikap dan keterampilan. Nah, ringkasan pada model bagian atau sharing ini bisa dilihat dari karakteristiknya, yaitu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, bisa dilihat dari deskripsinya, yaitu perencanaan tim
dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap atau attitude yang sama. Kelebihannya bisa dilihat bahwa terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Nah, kekurangannya bisa dilihat membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan juga kompromi tentunya. Model selanjutnya atau model yang keenam adalah model jaring laba-laba atau Webbit. Bisa dilihat pada gambar, di sini adalah gambar contoh dari model laba-laba atau bisa kita umpamakan seperti itu. Nah, model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran seperti itu. Bisa dilihat ringkasan dari model jaring laba-laba, dilihat dari karakteristiknya. Di sini karakteristiknya tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Deskripsinya, pengajaran tematis atau menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, kelebihannya dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Kekurangannya, tema yang digunakan harus dipilih secara baik-baik, secara efektif, agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Dalam model jaring laba-laba ini terimplementasi melalui pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Idealnya, tema yang ditetapkan berisi muatan berbagai mata pelajaran yang diintegrasikan atau dipadukan. Contohnya, dalam satu tema terdapat beberapa bidang studi, yaitu seperti matematika, bahasa Indonesia, musik, IPA, dan IPS. Nah, model selanjutnya yaitu model galur atau 3D. Bisa dilihat perumpamaan dari model 3D ini pada gambar yang ada di layar. Nah, model pembelajaran 3D ini adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika. Jadi keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin seperti itu. Nah, kemampuan dalam model pembelajaran 3D ini sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Nah, kemampuan tersebut yaitu kemampuan dasar yang meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, keterampilan studi atau studi skill, pengorganisasi grafis, teknologi, dan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang kesamaannya disebut dengan metakurikulum atau semua mata pelajaran seperti itu. Dalam pelaksanaannya, tim dalam satu kelas atau antar kelas menentukan skill apa yang mau dikembangkan, seperti itu. Nah, kemudian kemampuan tersebut dimasukkan ke dalam konten sejumlah mata pelajaran yang ada yang relevan dengan pembentukan skill tersebut. Nah, dengan kata lain, kemampuan ini intinya disusupkan ke dalam isi kurikulum standar. Nah, model organisasi ini cocok digunakan apabila kemampuan dasar menjadi prioritas pendidikan, bukan sekadar penguasaan materi belaka. Nah, bisa kita lihat ringkasan model galur atau 3D ini dilihat dari karakteristiknya. Model pemanduan bentuk keterampilan bentuk 3D ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Deskripsinya, keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, siswa mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Kekurangannya, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap berpisah satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah model keterpaduan atau integrate. Nah, menurut
Mazid 2017 yang mengembangkan model keterpaduan atau integrity ini adalah John Milton atau pembelajaran terpadu bertujuan agar pembelajaran lebih efektif. Menurut Fogarty tahun 1991 menyebutkan bahwa pembelajaran terpadu tipe integrity atau keterpaduan ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam berbagai bidang studi. Nah, model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contoh, dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat digabungkan dengan matematika, pengetahuan alam. Contoh lainnya, topik lingkungan yang semula dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan pendidikan agama Islam atau PAI agar tidak membuat kurikulum tumpang tindih. Cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pada pembelajaran IPA. Nah, menurut Prastowo tahun 2019, dengan kata lain, pada model-model keterpaduan ini, dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih, dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap-sikap yang sama. Karakteristik dari model integrity ini yang pertama adalah model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Yang kedua, model pembelajaran integrate atau terpadu ini memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya tetap sama. Yang ketiga, pada model ini terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa mata pelajaran berbeda, namun memiliki tema yang tumpang tindih atau overlap. Tetapi model pembelajaran ini berbeda dengan model pembelajaran jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan pengembangan sebagai langkah awal. Menurut Mazid 2017, model keterpaduan atau integrated ini yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal yang terakhir ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Maka dalam model keterpaduan ini, pertama kali guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, sikap, dan keterampilan yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasan model keterpaduan atau integrity dilihat dari karakteristiknya, pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Deskripsinya dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Sedangkan kelebihannya yaitu mendorong murid-murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan antara disiplin-disiplin ilmu. Siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Dan kekurangan dari model keterpaduan atau integrity ini membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pembelajaran yang sama. Selanjutnya yaitu model celupan atau immersive. Nah, bisa dilihat perumpamaan dari model ini. Nah, menurut Fogarty tahun 1991, pembelajaran terpadu tipe immersive ini atau celupan adalah suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, model celupan ini model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan model pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran model ini tidak lagi berfokus
pada mata pelajaran, tetapi sudah pada para siswa sebagai individu-individu yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda, serta sebagai individu yang membentuk jaring kerjasama. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe immersive ini mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, ringkasan dari model pembelajaran celupan atau immersive ini bisa dilihat dari karakteristik. Dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dilihat dari deskripsinya, siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai atau area of interest. Nah, kelebihannya dari model ini adalah keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri, dan kekurangannya dapat mempersempit fokus belajar tersebut. Model pembelajaran yang terakhir adalah model jaringan atau networking. Nah, model ini merupakan model yang pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, belajar disikapi dengan proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Nah, model network ini adalah model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau yang diminati, sehingga siswa secara tidak langsung mengetahui, mencari tahu, dan dari berbagai sumber. Nah, langkah-langkah pengembangan model jaringan ini yang pertama adalah analisis perkembangan anak. Yang kedua, tentukan konten kurikulum berdasarkan pengembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Tentunya yang ketiga, buat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Yang keempat, tentukan tema dan subtemanya, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kelima, kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Yang keenam, desain model network ini dimasukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model jaringan atau network ini dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtema. Yang kedelapan, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan, pembukaan pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup pembelajaran. Yang terakhir adalah langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RKH yang telah dibuat. Nah, model networking ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai materi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan dan memperluas cakrawala setiap siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Nah, bisa dilihat di sini ringkasan dari model jaringan networking, bisa dilihat dari karakteristik, mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Dilihat dari deskripsinya, belajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya bersifat proaktif. Di sini pelajar terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru. Sedangkan kekurangannya adalah dapat memecah perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Nah, dari 10 model tersebut dapat dipilih dan dikembangkan dari program pendidikan guru sekolah. Ada 3 model, yaitu model keterhubungan, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.